kita lanjutkan materi kita tentang pengelolaan kelas, tapi nanti insya Allah kita akan tambahkan tentang penilaian, ya. Keterampilan menilai penilaian, karena nanti ketika kita sebagai pengajar kita harus juga pandai menilai. Mahasiswa, untuk keterampilan penilaian itu termasuk apa? Dalam 4 kompetensi pendidik itu termasuk yang mana? Apakah kompetensi kepribadian, profesional, atau sosial, atau pedagogik? Kalau mungkin ada yang bisa jawab, ayo, mana ya mahasiswa? Profesional, Ustaz. Profesional, apalagi yang lain? Ini yang tadi Aldo bilang profesional. Penilaian. Jadi ketika kita menilai, ya saya kasih clue ya, saya kasih petunjuk. Kita harus memahami kondisi peserta didik kita, ya. Kita lihat situasinya. Ya. Jadi menilai juga kalau bisa lah ya, berdasarkan adalah gaya belajarnya. Ya, gaya belajar itu anak ada yang punya kemampuan belajar maksimum ya di auditori, visual, dan psikomotorik, ya, atau kinestetik, ya, kinestetik atau psikomotorik. Nah, itu ya. Jadi kira-kira kita menilai itu juga harus melihat kondisi dari anak didik kita. Nah, berarti dia masuk kompetensi apa? Aldo udah bilang masuk ke profesional. Ya, siapa yang mungkin punya pendapat yang sama, ya, kemudian siapa yang punya pendapat yang lain? Silakan. Sebelum saya lanjutkan, kita lanjutkan materi yang kemarin ya, sedikit ya. Setelah itu nanti kita tambahkan ke keterampilan menilai. Keterampilan menilai itu sebenarnya harusnya dimasukkan ke yang keterampilan mengajar yang ke-9 ya. Ada 8 kemarin sudah kita sampaikan. Ada yang ke-9 yaitu keterampilan menilai belum saya sampaikan. Karena memang wajib seorang guru itu menilai ya, menilai, mengevaluasi anak didiknya. Dan menilai itu pekerjaan yang paling sulit, paling berat, ya, paling susah ya, karena kita khawatir kita salah dalam menilai ya. Ya silakan yang mau menambahkan kira-kira ke kompetensi apa ya bagi kita bagi seorang pendidik. Ayo, selain Aldo. Ayo, siapa? Rias, silakan. Apa Rias? Siapa yang lain yang mau bantu? Mau nambahkan? Ya wes, ya. Ini semuanya puasa. Puasa berbicara. Puasa berbicara. Iya. Aldo ya, jazakallahu khair ya. Bagus ya, berani menjawab. Ya, ini ya. Jadi kita ketika ada siswa kita berani menjawab, tetap harus kita berikan motivasi. Kita berikan reinforcement ya, dukungan. Jadi tidak disalahkan walaupun salah ya. Aldo, jazakallahu khair, ini jawaban yang benar adalah termasuk kompetensi pedagogik ya, Aldo ya. Ya, termasuk pedagogik. Iya. Jadi termasuk kompetensi pedagogik. Oke ya, kita coba sekarang lanjutkan untuk materi yang kemarin. Nanti kalau sudah, kita ke kompetensi penilaian. Share screen dulu ya. Nah, share screen dulu. Ini, ya, sebentar. Ini kayaknya mau saya hapus saja. Ini kalau nggak dihapus nanti jadi berat. Nah, ini. Kemudian, ini layar saya padamkan aja. Nah, biar lebih jelas. Nah, ini ya, mahasiswa ya. Nah, untuk melihat sini, kemarin masih sampai mana kemarin tuh? Belum tuntas ya. Nanti insya Allah yang tidak saya tuntaskan karena saya akan ke penilaian. Jadi mungkin sekilas saja nih ya. Yaitu kemarin masuk kepada bab terakhir yaitu tentang pemberian pemberian hadiah ya, pemberian hadiah. Nah, mana tuh kemarin? Ini ya. Ini jenis-jenis penghargaan. Nah, kemarin sampai sini.
Reward, ya, penghargaan, reward, reward, ya, reward. Kalau ada forward, reward. Nah, kalau forward itu ke depan, kalau reward itu penghargaan, ya. Mahasiswa sekalian perhatikan ya, penghargaan kepada siswa kita bisa berupa material, bisa berupa aktivitas, ya, kegiatan, ya, ada juga kegiatan ya berupa hadiah tapi berupa kegiatan ada ya, dipersilakan bermain, ya, dipersilahkan untuk mengambil alat-alat permainan, ya, boleh menggunakannya. Nah, kan akhirnya dia menggunakannya untuk beraktivitas, ya. Kemudian perhatian, ya. Jadi perhatian itu juga bagian dari penghargaan, ya. Kemudian dengan hati, ya. Memang semua itu harus dilakukan dengan sepenuh hati, dengan kesenangan. Nah, kalau kita di sini sebagai pengajar, ya, apalagi seorang muslim, maka semua kita ikhlaskan, ya, kita niatkan ikhlas, kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang kompeten, ya, baik dari sisi ukhrawi, ya, dari dunia dan akhirat, ya, dunia dan akhirat. Jadi dia pandai di kognitifnya di dunia dari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dunia, tapi juga tidak kalah dalam hal keikhlasannya, keadabnya, gitu ya, agamanya. Ya, coba kita lanjutkan lagi. Nah, ini jenis penghargaan, ya. Bisa berupa materi, ya, material. Saya punya teman guru bahasa Indonesia itu di lemarinya penuh dengan alat buku, pensil, ya, menghapus itu. Gunanya untuk apa? Ya itu ketika ada siswanya yang bagus, ya, ada siswanya yang bagus dalam pembelajaran, ya, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, kemudian eh, sangat kondusif sekali, membantu sekali. Nah, itu dia banyak memberikan hadiah, ya. Dia senang, ya, berupa alat tulis. Ada saya punya teman guru bahasa. Kemudian aktivitas, ya, jadi hadiah juga berupa aktivitas. Kemudian pujian, ya, perhatian itu pujian dan percakapan referensial, ya, attention. Kemudian penghargaan intrinsik, ya, heart, ya, penghargaan intrinsik. Oke, kita contohkan ya. Contoh yang menggunakan bahasa, ya, maaf, yang menggunakan materi, ya. Misalkan ya, alhamdulillah, ya, Fulan, kamu sudah menyelesaikan tugas individu lebih awal dibandingkan dengan teman-temanmu. Nah, ini Ustadz punya buku bacaan, ya, anak cerdas untukmu. Misalkan ya, buku bacaan, misalkan zikir pagi dan petang, gitu ya. Buku bacaan, misalkan panduan anak solih. Nah, jadi kalau bisa punya buku kecil-kecil, ya, punya buku kecil yang murah-murah itu, yang bacaan-bacaan yang ringan, karena memang kalau bacaannya terlalu berat mereka jadi agak susah membacanya. Kalau ringan mereka kan senang membaca, tidak merasa itu menjadi beban, ya. Jadi siapkan aja nggak apa-apa, ya, berupa itu materi, ya. Kalau tadi teman saya katakan tadi dia menggunakan hadiahnya memakai alat-alat tulis. Nah, ini antum pakai buku, ya. Diberi Quran juga nggak apa-apa, ya. Itu kalau diberi Quran tuh istimewa banget, ya. Sangat-sangat senang anak-anak biasanya. Nah, kemudian yang pertama tadi adalah memberikan materi. Pemberian hadiahnya, rewardnya berupa materi. Yang kedua, ya, yaitu aktivitas kegiatan. Ya, pemberian kedua itu tentang aktivitas kegiatan. Ya. Ini oke, sebentar, saya tadi menerima siswa yang datang. Contohnya, bagi kalian yang sudah menyelesaikan tugas kelompok, silakan mempersiapkan diri untuk masuk ke ruang maktabah, nah, ya, ke ruang komputer mungkin, ya, kalau ada sekolah yang memiliki ruang komputer yang mungkin dari situ banyak sekali fasilitas-fasilitas aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan edukasi, anak-anak senang, ya. Silakan yang sudah menyelesaikan dahulu, silakan ke ruang komputer. Nah, kalau misalkan kita punya ruang komputer yang handal, yang menyenangkan siswanya, atau maktabah, ya, di sana banyak buku-buku, ya. Silakan yang sudah menyelesaikan tugasnya boleh
mendahului teman-teman yang lain masuk ke ruang perpustakaan. Ya, di perpustakaan, kalau saya dulu di perpustakaan itu belum ada internet ya, dulu belum ada HP, internet saya masih SMA itu banyak buku-buku tentang informasi tentang luar negeri, ya, tentang luar negeri, informasi tentang kondisi negara Jepang, Jerman, ya, negara-negara asing itu, ya bagus-bagus sekali ya, banyak bacaan-bacaan kondisi negara di sana yang tidak dijumpai di negara Indonesia. Jadi senang anak-anak datang ke perpustakaan. Untuk yang ketiga yaitu berupa perhatian, ya, perhatian atau pujian. Jadi ya, contohnya setelah menelaah hasil kerja kalian, ya, dengan bangga saya persilahkan kelompok satu untuk memulai presentasi hasil diskusinya. Nah, jadi ada berupa pujian, ya, pujian. Bapak bangga ya, kamu telah bekerja dengan baik, ya, telah menghasilkan hasil karya yang bagus. Ya, silahkan mempresentasikan hasilnya, ya, hasil diskusinya, gitu, boleh ya. Jadi ini berupa pujian. Ya. Kemudian banyak hal yang lain yang bisa dilakukan ya, tidak hanya ini ya. Misalkan sudah bisa target, ya, misalkan dia targetnya misalkan 3 juz, telah dia capai, ya kalau bisa jangan biasa, ya, udah mestinya harusnya dia mampu. Ya, jangan ya, tetap harus diberi pujian. Nah, kalau saya pernah dengar kajian Ustadz Firanda, tidak apa-apa ya, anak kecil itu dipuji tidak apa-apa. Ada mungkin orang tua yang mengatakan, oh nanti khawatirnya dia sombong, ya, khawatirnya dia nanti muncul riaknya. Tapi kata Ustadz Firanda, tidak apa-apa, dipuji aja ya. Itu masuk anak-anak, dia perlu apa itu menguatkan semangatnya ya. Kalau misalkan ibadahnya bagus, sholatnya bagus, dipuji aja. Puji. Tidak akan ya nggak apa-apa ya, barakallah, sholatnya bagus gitu, nggak apa-apa. Kata Ustadz Firanda ada masalah. Ya, nanti seiring dengan itu kita jelaskan untuk hal-hal yang berkaitan dengan niatnya, niatnya agar tidak dia niat pada manusia ya, agar tidak dia niat untuk dipuji ya, tapi niatkan pada Allah. Tapi kita sendiri yang memuji sebagai seorang ustadznya tidak masalah. Ya, ya, silakan ya. Kemudian kayaknya dulu pernah saya sampaikan antum yang harus menjelaskan nanti ya masalah reinforcement itu kan juga kita memberikan pujian itu kan sama seperti ini ya. Kemudian ini perhatian tapi berupa referensi. Nah, ini nggak langsung ya. Ini. Subhanallah, alhamdulillah, sungguh Bapak bersyukur atas prestasi ujian kemarin ya. Pesan ini disampaikan oleh siapa? Nah, jadi gini, misalkan waktu ada pertandingan olahraga, misalkan ya, ada kelas 10 berhasil meraih juara satu ya pada pertandingan olahraga. Kemudian gurunya, guru olahraganya senang dengan hasil itu. Guru olahraganya menitipkan ya, menitipkan ujian tadi kepada guru kelasnya atau guru wali kelasnya. Misalkan guru wali kelasnya misalkan Aldo, ini Pak Aldo, ya Ustadz Aldo, tolong sampaikan ke siswa antum ya. Nah, kemarin berhasil menjuarai lomba futsal. Nah, jadi yang menyampaikan jadi bukan gurunya, guru bidang olahraganya bukan, tapi dia titipkan kepada wali kelasnya. Nah, sampai di kelas maka kemudian Ustaz Aldo menyampaikan kepada siswanya. Tadi ada titip salam ya, pujian dari guru olahraga kita atas bangga atas keberhasilan kalian ya, telah berhasil memenangkan lomba futsal. Jadi seperti itu. Jadi ini referensi. Jadi tidak langsung dari gurunya. Ya langsung nggak apa-apa ya, tidak langsung nggak apa-apa. Ya. Jadi tetap ini intinya adalah kita menyampaikan apa ya, menyampaikan rasa senang kita ya. Dan rasa senang itu kita harapkan memberikan kebanggaan buat dia untuk bisa melakukan hal yang sama ya, untuk mengulang kembali keberhasilan yang telah dia capai gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang intrinsik ya, intrinsik ya. Contohnya sungguh patut kita beri pujian kepada si fulan ya, pada akhirnya dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Nah, gitu ya.
Jadi ini bisa kita sampaikan secara verbal ya. Oke. Ini tantangannya. Silahkan kalian antum buat kalimat-kalimat pujian ya, hadiah, reward ya. Ya, berdasarkan tingkatan ya berupa material, activity, attention, heart ya. Jadi ada 4 ya, material, pertama kedua activity, kegiatan, ketiga adalah attention, perhatian, keempat adalah heart dengan hati ya, dengan intrinsic. Ya. Nah, oke. Ini sudah saya rasa ini sudah, nanti yang lainnya kurang berapa itu dibaca sendiri. Saya mau ke yang tadi yang berkaitan dengan penilaian. Nah, ini ya, saya mau Pak ke penilaian. Ini belum saya siapkan ya. Tadi sudah saya siapkan, itu adalah landasannya ya, landasan penilaiannya, landasan penilai sudah saya siapkan. Yang ini belum saya siapkan. Coba saya besarkan saja ya. Saya besarkan biar apa itu enak dibaca. Enak dibaca berapa ya? 14, 13, 14 ya. 14. Enggak apa-apa ya, biar mantep, biar enak bacanya. Nah, ini spelling apa ininya digedekan biar nggak terlalu rapat. Gini aja. Nah, oke. Ya, ini ya. Untuk ini kompetensinya adalah kompetensi pedagogik ya, yaitu tentang pembuatan soal. Tentang pembuatan soal. Ya, soal apa? Ya, soal ujian ya. Ujian. Nah, ini ya. Saya besarkan aja. Ya, nanti apa kelihatan sebagai judulnya. Oke. Ya, masih saya perhatikan semuanya. Pembuatan soal ujian. Ya, ada namanya kalau kita nanti membuat soal ujian, ketika ulangan sudah selesai, ulangan, maaf ya. Materi sudah selesai, kita sudah sampai 1 bulan mengajar ya, 1 bulan mengajar, materi sudah selesai. Nah, itu yang dilakukan adalah ulangan harian, ya, ulangan per bab, ya, ulangan harian. Kemudian kalau 1 bulan, 2 bulan, kemudian 3 bulan selesai, 3 bulan selesai nanti namanya UTS, ya, ulangan tengah semester, ujian tengah semester. Tapi sekarang ada istilahnya jadi PTS, ya, penilaian tengah semester. Kemudian nanti kalau sudah 6 bulan, ya 5 bulan, hampir bulan ke-6, bulan ke-6 hampir akhir, bulan ke-6 hampir akhir, ada namanya UAS, ya, ujian akhir semester atau PAS, penilaian akhir semester. Kalau di semester genap, kalau semester ganjil namanya penilaian akhir semester. Kalau di semester genap berarti dari kelas 1, kalau semester genap maka menjak ke kelas 2 namanya ujian kenaikan ya, ujian kenaikan kelas ya. PKK ya, penilaian kenaikan kelas atau ujian kenaikan kelas itu kalau di semester genapnya ya, karena setelah itu dia masuk ke naik ke tingkat yang lebih tinggi ya, naik kelas yang lebih tinggi. Ya, kemudian di ulangan harian beda dengan ulangan UTS, beda dengan UAS ya. Ada kisi-kisi. Nah, ini kisi-kisi ini ya. Untuk ulangan harian karena materinya cuma per bab, satu bab ya. Satu bab selesai atau satu materi selesai ulangan. Kemudian dilanjutkan dengan materi berikutnya selesai ulangan lagi. Nah, itu ulangan harian tuh kita boleh menanyakan yang detail, yang lebih dalam. Ya, boleh bertanya materi konten pertanyaannya, isi pertanyaannya boleh dalam. Karena apa? Karena dia belajarnya per bab atau per materi gitu ya. Jadi boleh dalam. Kemudian kalau ada namanya ulangan blok, ya ulangan blok itu ada istilah ulangan blok itu terdiri dari beberapa materi, mungkin bisa 3 materi ya, atau 3 bab gitu ya. Jadi belum sampai UTS, belum sampai UTS. Jadi sudah menyelesaikan beberapa materi ya, materi 1 ketika misalkan pertama isim, kedua fiil, materi ketiga huruf. Nah, maka yang seperti ini
namanya ulangan blok. Nah, kalau seperti ini kita jangan terlalu detail karena skupnya, jangkauannya anak berpikirnya tuh panjang, ya materinya banyak, ya. Jadi range-nya, jangkauannya itu ya range kalau di bahasa statistik range jangkauannya itu panjang dari bab 1, bab 2, 3 itu jangan terlalu panjang, jangan urean seperti ini. Ya, kalau seperti ini harus dia ulangannya pilihan ganda. Kalau tadi yang per bab ya per materi boleh urean ya karena memang kita menuntut dia dalam, berpikirnya lebih mendalam. Kalau sudah kena ulangan blok jangan urean ya. Sebaiknya dia pilihan ganda karena apa? Sudah banyak materinya kalau untuk disuruh berpikir lebih mendalam berat. Nah, kalau pilihan ganda anak masih ringan, masih bisa mendapatkan nilai yang bagus. Gitu ya. Jadi pilihan ganda itu juga macam-macam ya. Ada yang menjodohkan ya, ada yang multiple choice ya, A B C D. Ya, kalau kelas 1 hanya ABC, kelas SD ABC. Kelas 1 ya. Jadi kalau kelas 6 mungkin sudah sampai ABCD. Kelas 5, kelas 6 sudah ABCD. SMP ABCD ya. Kalau SMA ABCDE, ABCD. Jadi kalau semakin banyak pilihannya dia semakin bingung. Ya sesuai dengan tingkat kedewasaannya, tingkat kognitifnya. Nah, jadi bisa menjodohkan, bisa pilihan ganda, ya, bisa apa itu kalau di apa yang disiapkan jawabannya ada kalimat kemudian ada tengah-tengahnya itu ada yang rumpang ya berupa titik-titik ya. Jadi sudah disediakan jawabannya ya apa namanya itu menjodohkan ya itu namanya ya menempatkan atau bagaimana gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi apa banyak caranya ya banyak caranya. Nah yang seperti ini harus kita pahami ya. Kemudian kalau UTS, nah UTS itu biasanya tetap dia kalau bisa pilihan ganda ya. Kalau adegan urean tidak boleh pertanyaan terlalu dalam ya. Kalau adegan urean jadi pertanyaan nggak boleh terlalu dalam, tidak boleh terlalu sulit. Ya, kemudian setelah UTS biasanya ada materi lagi, nah itu masuk ulangan harian lagi ya ulangan lagi, kemudian ulangan blok, kemudian setelah menjelang bulan ke-6 ya masuk ke bulan ke-6 akhir ada UAS. Nah, yang di sini maka boleh kalau dulu zamannya KBK ya kurikulum berbasis kompetensi yang diujikan hanya materi yang terakhir. Yang diujikan yang materi yang terakhir yang belum pernah diujikan yaitu materi terakhir itu yang diujikan. Tapi sekarang ini kayaknya kita kembali ke tidak hanya ke materi terakhir ya, kita kembali ke model ulangan zaman sebelum KBK. Jadi materi awal juga ditanyakan, ya materi awal juga ditanyakan, cuman porsinya tidak sulit. Ya materi awal tetap ditanyakan, bab 1, bab 2 ditanyakan, ya kalau di UAS ya. Cuman bobotnya nggak berat. Ya. Yang paling berat bobotnya adalah pertanyaan yang lebih mendalam itu materi yang terakhir yang barusan disampaikan. Nah itu ya. Jadi memang kita harus mengetahui ini, ya mengetahui konsep-konsep seperti ini supaya kita bisa melihat kondisi siswa ya secara adil ya kondisi mereka karena sudah lama misalkan bab 1 kan sudah 3 bulan bab 4-5 bulan yang lalu nah itu akan mengulang kembali merujuk kembali itu agak susah ya. Oke lanjut ya kita baca aja sudah muncul ya di layar antum ya mahasiswa ya sudah ya halo oke. Sudah. Oke, ini kisi-kisi. Nah, kita sebelum ujian itu biasa kita membuat kisi. Boleh ditulis, boleh di formatnya boleh disampaikan ke siswa, boleh verbal ya. Yang penting kita sudah menyampaikan, tapi biasanya dituliskan. Kadang kalau di verbal itu kadang lupa ya. Nah, kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks, ada tabel ya, ada penjelasannya bab 1 yang ditanyakan ini bab 2 yang ditanyakan ini misalnya gitu ya. Sebagai pedoman dalam penulisan soal ya. Ini kisi-kisi di sini itu adalah pedoman dalam penulisan soal. Ya, kisi-kisi ya. Pedoman penulisan soal. Saya tulis tebalnya.
pedoman penulisan soal. Nah, ini memang ini dasarnya ini ya. Nanti harus menyampaikan. Jangan sampai mereka tidak tahu ya. Sama dengan ketika kita UNAS juga ada kisi-kisinya. Kemudian teknisnya nah, tergantung ya. Banyak caranya menyampaikan banyak caranya ya. Kemudian syarat-syaratnya aja langsung ya. Syarat-syarat kisi-kisi. Syaratnya adalah mewakili isi kurikulum atau kompetensi yang ditanyakan, yang diujikan, ya. Kemudian harus rinci, jelas dan mudah dipahami, ya. Jelas, rinci, jelas dan mudah dipahami. Nah, ya, jadi dia isi mewakili isi kompetensi. Jadi yang mau diujikan itu apa itu disampaikan, ya, dijelaskan. Kemudian eh, dibuat soal sesuai dengan indikator. Indikator itu apa? Indikator itu kemarin tuh. Indikasi ya, indikasi atau ciri-ciri ya. Ciri-ciri dari tiap bab. Tiap bab itu kan ada ciri-cirinya. Bab ini ciri-cirinya apa, bab ciri-cirinya apa gitu kan. Jadi ini yang poin-poin ini saya tebalkan ya. Jadi ada isi, ada rinci jelas dan kemudian dapat dibuat soal ya, dapat dibuat soalnya. Kemudian saya lanjutkan aja ya. Awalnya pastilah semua berangkat dari tiap-tiap materi itu berangkatnya dari KD ya, dari kompetensi dasar yang ada dalam silabus ya. Ini kayaknya nih saya harus menyampaikan ya, silabusnya belum saya sampaikan. Nanti insya Allah saya kirim ke grup beberapa silabus ya, contoh-contoh silabus yang di dalamnya ada KD ya. Yang di situ nanti sebagai manajemen ya, sebagai manajemen dalam pembelajaran ya. Kita punya manajemen, punya perencanaan dalam pembelajaran. Ini ya. Kemudian pemilihan materi dan penyusunan kisi adalah spek. Nah, ini aja ini saya langsung aja biar nanti yang lainnya nanti bisa baca sendiri. Ya. Pertama yaitu urgensi secara teoritis. Materi yang diajukan mutlak harus dikuasai peserta. Jadi ada esensial, ada esensial. Esensial itu artinya penting, ya, penting, ya, ada penting, ya, urgensi jadi penting. Misalkan kalau kita mau bahas masalah isim, ya, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi yang mendasar tentang isim, apa ciri-ciri isim, nah, gitu kan? Apa ciri-ciri isim? Kemudian apa yang tidak mungkin ya, pada isim, nah, gitu ya. Kemudian ada premis, nah, gitu kan. Jadi nanti di situ ketika anak itu menjawab, betul dia paham betul secara mendasar, oh ini ciri-ciri isim. Gitu. Kemudian relevansinya, ya ada kaitan keterkaitan hubungannya. Materi yang dipilih sangat diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang yang lain. Jadi ada relevansi, ada hubungan antara satu materi dengan materi yang lain. Kemudian kontinuitas, ya kesinambungan, berkesinambungan, ya kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Kemudian keterpakaian, artinya aplikatif, artinya memang betul-betul digunakan, ya. Jadi inilah tadi yang dikatakan tadi adalah sebagai cara menyusun kisi-kisi, ya, cara menyusun kisi-kisi. Jadi nanti kalau membuat kisi-kisi gunakan 4 aspek ini, ya. Nah, kemudian indikator, indikator yang baik. Nah, indikator itu kan tadi kan adalah ciri-cirinya apa gitu. Ya, jadi memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur. Ya, kemudian ada ciri-ciri kompetensi yang mau kita tanyakan. Kemampuan anak yang mau kita tanyakan itu namanya kompetensi yang mau kita ukur, ya, yang mau kita tanyakan. Jadi apa itu pertanyaannya tadi arahnya kepada tercapainya indikator, ya. Memuat kata kerja operasional, ya kata kerja operasional itu biasanya kata kerja aktif, jelaskan, ya sebutkan, ya
kemudian uraikan, gitu kan? Uraikan, kemudian berikan contoh, gitu ya. Kemudian berkaitan dengan materi atau bahan ajar. Ya, memang karena semua harus sesuai dengan yang diajarkan. Jadi memang guru yang paling berhak itu menilai itu gurunya. Ya, kalau guru yang nggak mengajar nggak boleh menilai. Kalau guru yang mengajar itu yang paling berhak menilai. Harusnya seperti itu. Karena dia yang tahu apa yang dia sampaikan, model pembelajarannya bagaimana, ya, materinya sudah sampai mana. Nah, maka dia yang paling berhak untuk menilai siswanya. Makanya UNAS itu perdebatan panjang. UNAS itu boleh apa enggak, itu perdebatan panjang. Ada yang mengatakan tidak boleh karena negara nggak ikut mengajar, orang lain tidak ikut mengajar tapi kok mengambil nilai kan gitu kan. Dulu masih seperti itu, tapi sekarang kayaknya sudah dianulir ya, UNASnya nggak ada. Tapi masih ada juga pengganti-penggantinya. Ya, jadi apa harusnya memang kita yang mengajar dan kita yang membuatkan ujiannya begitu. Ya, jadi di sini adalah ciri-ciri indikator yang baik. Jadi um, memuat ciri-ciri kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar itu seperti materinya tersusun ya dari habis isim, fiil, huruf, mungkin jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ya, mungkin mubtada, kemudian khobar, inna, kana, kemudian macam-macam ya huruf jar, atuf. Nah, nanti ada per KD, per KD ada materi-materi yang terencana ya dibuatkan rencananya agar disampaikan kepada siswa. Kemudian ini yang mau saya banyak jelaskan di sini yaitu tentang penulisan soal. Ini yang mau saya sampaikan. Dalam penulisan tes ya itu ada tes tertulis macam-macam ya. Bisa misalkan ulangan harian ya, ini misalkan ya penilaian tes ya bisa di sini ada ulangan harian. Ulangan harian itu pokoknya materi selesai boleh ulangan harian. Yang saya katakan tadi boleh uraian ya karena memang dia minta kedalaman materi dari siswa itu harus betul mendalami menguasai karena hanya yang dicekan hanya satu bab ya. Kemudian ada tes formatif ya, ada tes sumatif ya, kemudian ada ujian sekolah. Nah, kemudian macam-macam ada uji UTS, UAS termasuk ini ya ujian sekolah ya. UTS, UAS gitu ya. Kemudian jenis-jenis penulisannya insya Allah saya tulis ini ya, saya jelaskan. Dalam penulisan soal, nah ini ya, harus memperhatikan kaidah penulisan soal. Ada kaidahnya, ada aturan-aturan yang harus diperhatikan ketika menulis soal, ya, yaitu tidak boleh menyinggung suku, agama, ras. Nah ini tidak boleh ya, tidak boleh. Sebentar, ini saya sebentar. Tidak boleh menyinggung suku. Ya. Misalkan kita membuat soal tentang IPS ya, IPS itu tentang sosial. Nah, suku di mana gitu memiliki karakter yang buruk, tidak boleh. Ya. Ciri-ciri suku ini adalah misalkan suka mencuri, ya tidak boleh ya, jadi tidak boleh menyinggung. Ya. Tidak boleh bermuatan politik, tidak boleh bermuatan politik. Ini kalau kita cocok ini ya, tidak boleh bergrafik kekerasan ya, dan tidak boleh promosi. Ya. Ada gambarnya, gambar misalkan gambar apa alat-alat untuk kebersihan ya, dipromosikan tidak boleh. Ya. Kalau di IPA itu ada pelajaran namanya zat aditif dan adiktif. Ya, zat aditif dan zat adiktif itu zat aditif itu adalah zat tambahan pada makanan. Kalau adiktif itu zat-zat ini apa? Stimulan ya, depresan dan stimulan. Itu semua produk-produk yang ada di masyarakat. Ya. Kadang di soal dimunculkan ya, tapi mereknya ditutupi. Ya, mereknya ditutupi. Jadi yang mana yang disebut dengan zat aditif, tambahan nanti di komposisi makanan itu ada namanya gula,
kemudian ada zat warna, ya, ada MSG, kalau di mie instan itu ada MSG, ya, monosodium glutamat. Nah, itu nanti terindikasi sebagai dia zat aditif. Nah, itu biasanya nanti merek produknya dikabulkan, tidak boleh dimunculkan. Ya. Ini ya, jadi apa, tidak boleh bermuatan komersial, nah, ya tidak boleh ada promosi tidak boleh. Nah, sekarang kita bahas masalah pilihan ganda, ya. Yang paling mudah itu pilihan ganda, ya, paling mudah. Soal berupa pilihan ganda. Ya, nanti disebutkan sini pilihan ganda. Yang paling gampang pilihan ganda tidak boleh ada soal yang benar di dua tempat, ya. Pilihan ganda, pilihlah A, B, C, D. Mana yang paling benar? Ternyata ada dua tempat, ya, yang benar. C dan D, tidak boleh, ya. Kecuali kalau ada nanti penjelasan lebih lanjut. Gitu ya. Ya. Pilihan ganda harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Ya, dari pokok soal, ya, dan apa ini item ini, ya, item dan pilihan jawaban option, ya. Ada soal, ada pilihan jawaban optionnya. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh. Ada yang benar, kunci jawaban itu artinya jawaban yang benar. Jawaban yang benar sebenarnya, jawaban dan pengecoh. Pengecoh itu adalah jawaban yang salah. Jadi kalau di pelajaran matematika atau IPA banyak sekali, ya, jawaban apa pengecoh itu banyak. Kelihatannya benar tapi ternyata salah, ya. Jadi ada kunci jawaban atau jawaban yang benar dan pengecoh. Kunci jawaban adalah jawaban yang benar, sedangkan pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar. Soal pilihan ganda mempunyai keunggulan, ya, ada keunggulannya dan keterbatasannya. Yaitu sebagai berikut, ya. Keunggulannya mengukur berbagai jenjang kognitif, ya, tingkatan kognitif, ya, apa, motorik, psikomotorik, motorik, afektif, itu ya ada semua, ya. Bisa menggunakan model soal pilihan ganda. Kemudian penskorannya mudah, ya, benar dan salah. Kalau nggak salah, kalau jawabannya nggak cocok ya salah, gitu aja, ya. Jadi mudah, menilainya mudah. Kemudian objektif, ya, jawabannya A, ya, mas, selain A maka salah. Itu gampang banget, ya. Dapat mencakup ruang lingkup yang bahan materi pokok bahasan yang luas, ya. Luas, ya, dari berbagai tingkat kognitif, ya, baik afektif, psikomotorik maupun itu semua bisa. Kemudian bentuknya sangat cepat, ujian uh, bentuk ini sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak atau sifatnya massal, ya. Keterbatasannya apa? Memerlukan waktu yang panjang, ya. Kemudian sulit membuat pengecoh yang homogen, ya. Membuat pengecoh itu memang apa, membutuhkan pengalaman, ya. Mengajar itu kalau pengalaman maka dia bisa membuat faktor pengecoh, ya. Kalau misalkan kalau saya sering lihat itu pelajaran bahasa Arab, misalkan aladzi, alati, alati, aladzi, maka ABCD-nya nanti kelihatan, ya, mana yang mudzakkar, mana yang muannas. Alati juga gitu. Nah, itu kalau seperti itu faktor pengecohnya harus hati-hati, ya, harus kalau orang buatnya faktor pengecohnya bisa bagus, ya. Aladzi misalkan, ya, nanti di situ orang pasti itu mikir mudzakkar, kan. Nah, tapi ada juga yang kelihatannya seperti mudzakkar, ya, ternyata muannas, ya. Jadi itu apa, pinter-pinternya pengalaman kita, ya, dalam mengajar. Ya, jadi faktor pengecoh susah. Kemudian terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Ya, jadi Anda nggak tahu, nggak pernah belajar, bisa, ya, tulis saja A, B, C, A, B, C, D, tulis. Jadi dia bisa menebak. Jadi ini apa ini? Karena dia sudah menyediakan pilihannya, ya. Jadi anak nggak belajar pun dia bisa apa, menjawab. Nah, ini, ya, ini adalah kelemahan dari soal pilihan ganda.
Ya. Tapi dia kelebihan tadi itu adalah nih ya untuk sifatnya massal. Kalau banyak dia bisa. Nah, jadi nggak usah apa, gampang tinggal di print gitu aja ya, tinggal di print kemudian kita berikan. Kemudian nanti di zaman saya dulu ada alat scanner ya. Jadi tinggal nanti kunci lembar jawabannya dimasukkan ke alat ya, scanner, sudah langsung muncul skornya berapa ya. Jadi apa itu cepat ya, cepat mengkoreksinya cepat kalau apa pilihan ganda ABC gitu. Karena yang penting kita sudah siapkan QC-nya, maka jawabannya itu kertas ujiannya itu kayak kalau kita lihat di apa ya sebelum pakai komputer ya, bukan sebelum CBT ya, komputer based test ya, sebelum tes berbasis komputer dulu masih paper and pen ya, paper and pen, masih kertas ya, paper and pen, kertas dan tulis pena, ya, jawaban kita lingkari, ya itu enak jawabannya, lembar jawaban dimasukkan ke alat scanner, sudah hasilnya muncul. Nah sekarang udah nggak laku ya, orang jualan alat scanner sekarang udah nggak laku karena apa? Sudah pakai laptop, pakai komputer, ya, jawabannya udah otomatis di komputer sudah disiapkan. Jadi seperti antum kalau pakai Google Form itu kan ada tuh Google Form itu. Membuat soal pakai Google Form maka dia jawab salah ya otomatis hasilnya nanti muncul ya. Jawab salah atau benar sudah terjawab dengan otomatis. Skornya sudah langsung muncul ya sekarang ya. Nah, itu kelebihan dari keuntungan dari apa kelemahan dari bilangan ganda. Kelemahan dari bilangan ganda. Apa? Kalau kelebihannya itu dia bisa massal. Ya, banyak cepat walaupun banyak dia cepat ngoreksinya. Keuntungan dari pilihan ganda. Kelemahannya yaitu tadi nih. Anak tidak bisa tetap bisa menebak hasilnya. Tetap bisa menebak jawabannya karena sudah disediakan. Ya. Nah, sekarang ada kaidah-kaidah yang perlu diperlukan dalam pembuatan soal ya, dalam penulisan soal. Jadi ada beberapa ya soal, yaitu bermacam-macam ya, bisa dari bahasanya ya, bisa dari apa kontennya ya, macam-macam. Harus dilihat harus sesuai dengan indikator, ya harus sesuai dengan yang ditanyakan, yang diujikan ya, harus sesuai dengan yang diujikan. Kemudian harus homogen dan logis. Ya, homogen dan logis pilihan jawabannya. Jadi misalkan ada gambar ya, ada gambar ya, gambar kursi ya. ABCD-nya nanti macam-macam, kursiun ya, saburotun, kolamun, misalkan ya, sarirun, itu macam-macam. Jadi jawabannya logis dan kemudian ada ini tadi saya katakan harus ada satu jawaban yang benar ya, jadi tidak boleh ada jawaban yang ganda, yang dua-duanya benar, nggak boleh. Jawaban benar ya. Jadi itu syarat pilihan ganda. Kemudian saya coba ke lainnya ya, ke beberapa karena banyak ini. Ini bahasa ya, bahasa. Ini yang penting, ini bahasa. Dalam penulisan soal itu bahasa itu bahasanya harus sangat jelas sekali ya, harus sangat jelas sekali bahasa itu. Ya, jadi tidak boleh memiliki makna ganda, ambigu, nggak boleh ya. Harus dan dipahami oleh semua orang. Jadi nggak boleh pakai bahasa daerah, harus bahasa nasional. Jadi setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, jadi tidak boleh pakai bahasa daerah. Kemudian harus menggunakan bahasa yang komunikatif, komunikatif yang mudah dipahami, yang mudah dipahami. Ya. Soal bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian nggak boleh menggunakan bahasa yang hanya berlaku di daerah setempat, ya. Bahasa yang berlaku dari tempat, bahasa daerah nggak boleh, ya. Kemudian pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Jadi pilihan jawaban tidak boleh mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan. Jadi kata atau frase yang sama yang bukan satu pengertian
diletakkan di pokok soal. Jadi yang penting ini bahasanya harus jelas, nggak boleh ambigu, nggak boleh bermakna ganda, kemudian tidak boleh menggunakan bahasa daerah, ya, tidak boleh menggunakan bahasa yang berlaku di tempat itu, ya, karena mungkin yang lain yang pendatang jadi nggak paham, ya, nggak paham, nggak pendatang jadi tidak bisa mengerjakan, ya. Jadi ini yang harus di apa harus diperhatikan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ya. Jadi harus bahasa nasional, ya. Ya. Kemudian yang ini tidak mengulang kata, ya, tidak mengulang kata. Kemudian jenis pilihan ganda, ya, ada, ya, ada benar salah, ada ya tidak. Ini kalau hanya dua pilihan, ini bukan ABCD, kalau hanya dua pilihan, benar salah dan ya tidak. Ini punya kelebihan dan punya kelemahan, ya, mahasiswa, ya, punya kelebihan dan punya kelemahan. Bentuk soal seperti ini menuntut peserta tes untuk memilih dua kemungkinan jawaban, ya. Peserta memilih jawaban benar salah atau ya tidak. Ini ada keunggulannya, ya, ada keunggulannya dan ada kelemahannya. Oke, ya, keunggulannya adalah sama, ya, bisa mengukur berbagai jenjang kognitif, ya. Motorik, psikomotorik, kognitif, psikomotorik, afektif bisa semua. Kemudian mencakup lingkup materi yang luas, artinya tidak hanya bukan ujian satu materi, ya, bukan 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 ujian satu bab. Jadi kalau ujiannya beberapa bab, ya, mulai dari bab 1 sampai bab 6, ya, misalkan di UAS, ya, boleh pakai ini nggak apa-apa. Ya, ini karena ini dia baca sekali dua kali, biasanya langsung ingat. Ya, jadi lingkupnya luas, ya, lingkup materinya luas. Ya, jadi memang uh, baca sekali, udah tahu, udah pernah dengar, langsung biasanya uh, bisa menjawab. Tapi kalau yang uraian, kalau nggak benar-benar dipelajari benar-benar, nggak bisa jawab, ya, kalau uraian. Kemudian dapat ini mudah, cepat, dan objektif. Ini skornya gampang, ya. Benar salah itu gampang. Skornya gampang. Kalau kuncinya benar, maka yang menjawab benar, ya, dapat poin. Kalau kuncinya salah, maka yang menjawab salah dapat poin. Ya, lainnya salah. Nah, ini keterbatasannya. Ada kemungkinan menebak. Ini, ya. Ada siswa itu menebak kemungkinan. Kalau nggak ngerti sama sekali, saya enak, wes. Hebat, tetap aja, ya. Yang susah, yang bingung itu yang mengerti tapi setengah-setengah mengerti, setengah-setengah lupa, setengah-setengah ingat. Bingung. Kok ini? Gitu. Oh, enggak, yang ini aja. Nah, bingung itu. Ini hari pusing, ya. Hari pusing. Karena seperti itu malas, biasanya nggak suka dengan model seperti ini. Mending uraian. Nah, mending uraian jadi dia lebih apa? Lebih berani untuk mengekspresikan jawabannya. Nah, kemudian tidak dapat digunakan untuk menyatakan suatu konsep, nggak bisa, ya. Tidak bisa digunakan untuk menanyakan satu konsep, ya. Nah, secara utuh nggak bisa karena itu tadi, ya, hanya ya atau tidak gitu aja. Kalau untuk konsep, ya jelaskan, nah, gitu, harus uraian, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal ini adalah ini konsep pada soal harus benar dan mutakhir, ya, serta tidak multitafsir. Ini tidak boleh, ya, dimanapun tidak boleh multitafsir, ya, tidak boleh ada makna ambigu, makna ganda, tidak boleh dimanapun, ya. Kemudian soal harus sesuai dengan indikator, ya, pastilah, ya, harus indikator. Kemudian logis dari segi materi, logis, ya, logis dari segi materi, ya. Lanjut, ya, konstruksi, ya, jangan usah dibahas. Saya mau ke menjodohkan, nah, macam-macam. Menjodohkan ini juga enak ini, ya. Setelah menjodohkan soalnya 10, jawabannya 10. Nah, sudah gampang. Yang susah itu kan soalnya 10, jawabannya 12. Yang soalnya 10, disediakan 12 jawaban. Wah, ini pusing. Itu kemungkinan salahnya banyak. Tapi kalau soalnya 10, jawabannya 10, sudah yang pasti benar dipilih dulu, ya.
menjodohkan ya. Pasti benar dipilih dulu. Nanti yang lainnya tinggal kira-kira gitu kan. Menjodohkan atau memasangkan ya, mencocokkan ya. Ini keunggulannya adalah mudah ya, relatif mudah. Memang mudah ini. Kemudian ringkas dan efektif. Iya, enak. Ya, dia siapkan pertanyaan di sebelah kirinya, di sebelah kanannya bisa disediakan jawaban. Atau pertanyaan di bagian atasnya, di bagian bawahnya disediakan jawabannya. Jadi sudah ringkas. Kemudian ini penskornya juga mudah ya, dengan mudah. Penilaiannya juga mudah, nggak cocok dengan jawabannya tuh gampang ya, sesuai dengan kuncinya gampang. Ini cenderung ketika keterbatasan ya cenderung mengukur kemampuan mengingat. Iya, memang semua kan memang diukur kemampuan mengingatnya ya, nggak apa-apa ya. Memang bukan analitis, ini mengingat. Kemudian kekurangannya tidak dapat mengukur kemampuan kognitif. Nggak bisa ya, nggak bisa. Karena sudah disediakan jawabannya, anak tinggal mengisi ya. Jadi kalau ingatannya bagus, insya Allah dia lancar ya. Nah, ada kemungkinan menebak ya, kemampuan menebak ya pasti ada ya. Kalau ada jawaban yang disediakan, kita tidak nyari jawaban sudah dari situ. Yang punya apa otaknya rada enak, ya, gampang dibuat mikir, encer itu sudah bisa ya. Segera dia bisa kreativitasnya tinggi ya. Ya kreativitasnya tinggi dia mudah mengerjakannya ya. Karena jawabannya sudah disediakan. Ya, kemudian tidak materi konsep nggak bisa. Nggak bisa materi konsep tidak bisa. Ya, jadi yang sederhana-sederhana saja. Kalau konsep itu menurut tingkat tinggi, tingkat berpikir tinggi itu biasanya di soal uraian konsep. Ya. Itu nggak boleh ulangannya banyak, ya, nggak boleh ulangan dua materi, dua bab, jangan berat ya, sisanya berat. Sama ya, jadi soalnya kaidah yang diperhatikan dalam penulisan soal ya sama, ya biasanya sama ini kaidah soal harus sesuai dengan indikator ya, dengan yang dipelajari, yang dipelajari apa ya, kemudian logis dan homogen, kemudian harus merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Jadi materi yang diujikan apa, jadi pertanyaan juga harus sama sesuai ya. Kemudian ini saya ke bahasa sama ya, bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, menggunakan bahasa yang komunikatif, ya, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Nah, sekarang ini isian atau jawaban ini yang berat ya. Ini kalau karena isian jawaban singkat ini berat ini ya. Keunggulannya ya mencakup lingkup materi yang banyak. Dapat diskor dengan mudah, cepat dan objektif. Kalau pilihan isian agak susah ya. Soal itu jawaban singkat adalah soal. Oh ini jawaban singkat itu misalkan di manakah ibu kota negara Indonesia? Jawaban singkatnya Jakarta. Singkat ya. Siapakah presiden pertama Indonesia? Langsung Soekarno, itu gampang ya. Jadi ini lebih singkat. Karena ini singkat. Jadi keunggulannya mencakup materi yang banyak, materinya bisa banyak. Ya. Boleh luas, ini boleh luas ya. Boleh beberapa materi boleh luas. Ya. Dapat diskor dengan mudah. Keterbatasannya hanya mengukur kemampuan mengingat. Ya, karena memang uh, jawaban singkat. Jadi nggak boleh yang terlalu dalam membutuhkan analitis, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, sudah kemudian kita ke bahasa sama insya Allah. Uraian, nah ini yang uraian yang berat ya. Uraian tertentu yang paling yang berat ini uraian. Ya, oke Mas. Soal uraian. Ini tes tulis yang jawabannya tidak hanya mengukur kemampuan mengingat saja, ya, tetapi juga harus mampu mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal yang telah dipelajari dalam
hal yang telah dipelajari pada materi pembelajaran ya. Dengan cara mengumumkan atau mengekspresikan gagasan tersebut. Jadi anak multi talent, multi skill ya, multi skill dibutuhkan. Kemampuan mengingat, kemampuan analitis, kemampuan menulis, kemampuan menggunakan bahasa yang tepat ya. Ini multi, ini berat. Yang seperti ini harus babnya nggak boleh banyak-banyak. Satu bab cukup aja ya, satu bab. Ya. Jadi ini bentuk soalnya ada objektif, ada non objektif, ada subjektif. Nah, kalau objektif tinggal milih ya. Kalau subjektif ya kita harus menjawab. Kalau subjektif kita yang harus aktif menjawab. Kalau yang objektif enak. Okay. Yang objektif seperti peserta didik menguraikan konsep tertentu sesuai dengan materi pelajaran. Pensyukurannya secara objektif. Soal bentuk uraian non objektif ini agak beda ya. Kalau uraian objektif ini tentunya lebih sederhana. Ya. Kalau yang non objektif ini yang berat. Ya, kita harus aktif, siswanya harus aktif berkreasi. Dia menguraikan konsep, ya, menguraikan konsep. Ini berat ini ya. Menurut dia paham betul dengan pelajarannya. Kemudian pensyukurannya dilakukan secara subjektif. Jadi kita yang menilai. Kita itu yang gurunya itu yang menilai. Ini pertanyaannya begini, jawabannya udah bener enggak? Nyenggol enggak? Kalau nyenggolnya berapa persen? 30%, 40% ya kan? Kalau benernya berapa persen? Ya, benernya mungkin 80%, 90%. Nah, ini penilaiannya secara subjektif kita sebagai gurunya yang agak berat nih ya, menilai kalau bentuk soal-soal yang uraian non objektif ini ya. Memiliki domain pensyukuran yang jelas dan rinci ya. Keunggulannya. Mengukur kemampuan siswa. Ya, jawaban yang tertulis secara bebas, mengorganisasikan pikiran ya, pikirannya harus membuat jawaban itu sebagus mungkin agar mudah dipahami oleh ustadznya ya. Jadi dia mengorganisasikan pikirannya, mengemukakan pendapat dan mengekspresikan gagasan-gagasan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat sendiri. Nah, berat ini ya. Keterbatasannya jumlah materi atau pokok bahasan terbatas ya. Ini nggak boleh luas-luas. Nggak boleh 2 bab ya, nggak boleh ya. Harus 1 bab saja. Atau setengah bab, ya. Misalkan dalam satu materi, ya satu materi pelajaran itu macam-macam. Ada nahwunya, ada mungkin ada nas, ya teks. Nah, kalau itu pertanyaan model ulangan pertanyaan, ya kita mungkin tidak mengambil satu materi ya, mungkin hanya diambil materi tertentu saja ya, tidak harus full satu materi. Separuh materi nggak apa-apa, sepertiga nggak apa-apa. Karena memang ini untuk materi yang terbatas ya, untuk uraian ini memang berat. Ini waktu meriksanya lama. Nah, ini seperti saya kalau membuat soal uraian itu maka waktu memeriksakannya lama karena memang harus dipertimbangkan jawabannya ini gimana gitu ya. Ya, kemarin saya melihat jawaban antum itu macam-macam ya, ada kelihatannya singkat tapi benar ya. Ada yang kelihatannya panjang tapi nggak benar, kurang. Ya, tapi nyenggol ya, kalau nyenggol tetap bisa berikan nilai ya. Ya. Ini pensyukurannya subjektif ya. Kita menilai jawaban itu dari kita, dari ustadznya ya, menilai jawaban siswa itu subjektif. Nggak bisa seperti kalau ABC, nah enak. Jawabannya B, yang lainnya salah. Kalau gini kadang jawabannya benar tapi dari kalimat yang berbeda. Itu tambah senang ya. Saya senang ketika kalimatnya beda ya, dengan menggunakan bahasa sendiri ya senang. Ya. Tapi kalau memang catatannya ya itu, jawabannya itu ya saya nggak apa-apa. Ya, enggak mempermasalahkan. Tapi yang dibandingkan adalah benar ya. Ini reliabilitasnya rendah. Ini artinya apa ini? Ini kalau di bahasa statistiknya reliabilitas itu konsistensinya, tingkat konsistensinya rendah.
Contohnya kalau jawaban pilihan ganda ya, kuncinya A, ya tetap A terus. Kuncinya tetap A. Tapi kalau ini, misalkan ya, sebutkan 4 kompetensi pengajar. Nah, ada yang nulis pedagogik, kognitif, ya, apa, pedagogik, apa tadi, sosial, kemudian profesional, dan kepribadian. Nah, ada yang gitu aja. Ada yang jelaskan, pedagogi adalah kemampuan guru dalam memahami kondisi siswanya, ya, sama memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswanya. Kemudian mengorganisasikan materi pembelajaran, kemudian menilai. Ada yang cuma pendek aja. Nah, itu yang seperti itu maka dikatakan reliabilitasnya relatif rendah. Artinya apa? Tingkat konsistensinya rendah. Guru itu kadang menilai yang ini tadi dikasih nilai bagus. Mungkin yang lain lagi mungkin dengan kedalaman jawaban yang benar, jawabannya sama, kedalaman yang sama, buat nilainya mungkin nggak sama. Ya. Yang satu kasih 70, yang satu kasih 75, kasih 73. Nah itu ini resiko dari ketika kita membuat soal uraian. Ya. Jadi tingkat konsistensi rendah. Ya. Tergantung dari kita ya, pen skor itu kita, gurunya. Nah, gitu ya. Kalau kaidahnya sama ya, kemudian pokok bahasanya bahasa sama ya, harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa Indonesia sama ya. Kemudian apa ini? Apa ini? Bahasanya sama. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif ya, tidak menggunakan bahasa. Pedoman penelusurannya ini agak susah ya. Ini pedoman penelusurannya untuk yang subjek apa uraian ini agak susah. Ya, jadi batasan atau kata-kata kunci. Ah, ini perlu ada kata kunci. Ya, betul. Jadi kata-kata kunci kalau dia menyebut apa psikomotorik, ya, apa kognitif. Nah, kognitif berarti apa? Itu. Bahas masalah apa misalkan kompetensi sosial. Nah, ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah misalkan kemampuan bersosialisasi. Nah, ketika ada jawaban seperti itu berarti benar. Kalau nggak ada jawaban seperti itu, berarti kurang benar gitu ya. Ini ada kata-kata kunci yang harus menjadi pedoman. Ya, tapi kalau di dalam soal-soal uraian tetap juga kadang-kadang ada sinonim ya. Sinonim itu kata-kata yang mirip ya dengan menyebutkan kata lain tapi maknanya sama. Ini kriteria jawabannya harus ada kriteria jawabannya, harus ada kriteria jawaban yang benar. Tidak boleh apa harus punya pedoman ya. Kalau sudah siswa menjawab ini berarti dia sudah dianggap benar gitu ya. Nah, oke, ini sudah kayaknya sudah selesai ya. Eh, apa untuk pembuatan soal. Sebenarnya ini perlu ada latihan ya, latihan buat soal. Tapi ini perlu waktu kalau latihan itu. Oke, sekarang saya mau keluar dulu dari share screen. Kita mau diskusi dulu ya. Nah, mahasiswa, ternyata ini hari terakhir kita kuliah ya untuk bulan ini karena setelah ini kita libur, antum libur. Tolong waktu libur itu antum isi dengan tugas ya. Nanti akan saya berikan tugas ya sudah sebut kalau nggak salah beberapa pertemuan lalu membuat video pembelajaran ya. Pertama adalah pembukaan, kedua adalah inti pembelajaran berupa penjelasan, yang ketiga adalah penutup, kemudian dibuat dalam folder ya, satu folder, boleh 3 file yang tadi ya, 3 file boleh karena mungkin kalau satu file jadi berat memorinya. Kemudian bisa dikirim ke Telegram ya, jangan ke Word, jangan ke WA. Ke WA nanti nggak cukup, HP saya nggak nutut ya. Ke Telegram, insya Allah nanti alamat Telegramnya saya kirimkan ya, saya kirimkan ke Anda. Jadi silakan berlatih ya sebaik mungkin, silakan berlatih sebaik mungkin. Nanti kalau sudah
bagus silakan dibuat videonya. Ya. Kalau misalkan antum ingin berlatih bisa nanti bisa melihat ya, melihat di video-video di YouTube mungkin banyak ya, banyak di apa ditampilkan ya dari teman-teman yang lain ya. Pilihlah yang cocok dengan kondisi kita ya, yang bagus ya, yang pantas. Ya, silakan nanti disampaikan. Kemudian ini ya, saya mungkin akan mengirimkan tadi berkaitan dengan penilaian yang ada namanya istilahnya silabus ya. Akan saya share ke tempat antum beberapa silabus ya dari beberapa materi pelajaran yang isinya adalah KD tadi itu kompetensi dasar tadi itu menjadi nanti materi untuk kita ya untuk apa itu praktek ya untuk rekaman tadi itu tugas tadi. Nanti disebutkan aja. Saya mengambil KD misalkan 3.1, 3.2 atau mungkin 4.1. Nah, setelah itu antum jelaskan ya, praktekkan. Kenapa kok seperti itu? Ya kita berlatih untuk kita bisa menggunakan KD ya, KD sebagai eh, pedoman ketika kita mengajar. Bentar, saya carikan ya. Saya carikan ini ada yang mau masuk. Bentar. Saya carikan sekarang masih ada waktu misalkan ya. Ya, eh, silakan yang mau bertanya, saya siap menjawab insya Allah sambil saya mencari contoh silabus nanti saya share. Yang mau menjawab, yang mau bertanya silakan sambil saya cari ini, saya mencari. Ustaz, Ya silakan. audiensnya Kenapa? audiensnya apakah ditentukan atau terserah? Ya ini Maksudnya dulu itu kan memang ideal ya. Ada teman yang maju, yang lain jadi siswanya. Ya, ini yang seperti ini, antum apa sendiri aja tidak apa-apa. Tapi ada kemarin usul dari teman, ada dia ngajar, kemudian dia pakai siswanya sebagai audiens, chefnya, ada apa-apa, silahkan. Ya, itu mungkin lebih lebih real ya, lebih nyata karena ada siswanya. Tapi kalau antum kesulitan ya karena di rumah ya tidak ada audiens, sudah tidak apa-apa. Antum anu sendiri aja, berbicara sendiri saja. Walaupun memang tidak enak ya. Kalau dulu waktu di offline itu siswanya dari teman-teman mahasiswa bisa merespon ya ketika ada teman antum mengajar kemudian tidak pas bahasanya atau tidak pas materinya ada respon. Jadi seperti ketika kita sedang belajar di kelas. Nah, tapi kan masalahnya kan sekarang tidak bisa gitu ya. Jadi boleh antum pakai eh, sendiri tidak apa-apa ya, seolah kita sedang mengajar atau teman tadi yang sedang mengajar di tempat lain ya dia punya kelas ya silakan nggak apa-apa. Kalau yang ada disakan siswanya ya, tapi saya tidak masalah, saya tidak menuntut ya, silakan silakan ya, silakan ya. Ini ada cukup silabus ini nanti aja saya tak mencari begitu ya. Siapa siapa tadi silakan mau sendiri boleh mau mau mengajak beberapa teman boleh. Nah ini saya sekarang mau share screen ya. Saya mau share screen eh, ini. Contoh ini, insya Allah saya share ke grup. Contoh ini adalah silabus untuk apa ini? Bahasa Arab. Nah, contoh. Saya besarkan ya. Sudah kelihatan di tempat antum ini? Sudah muncul? Besarkannya di mana? Oh ini ya. Besarkannya oh bukan. Besarkannya pakai apa ya? Oh ini. Oh, ini sih. Yang bawah itu Ustaz. Yang bawah. Bawah mana? Ini. Ya. Oh iya. Nah ini muncul ya Madrasah Sanawiyah. Ini silabus.
Ya, silabus pembelajaran bahasa Arab. UAS nanti kita akan belajar ini. Ya. Ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, nanti akan saya jelaskan. Ini yang kita lihat yaitu KI 3 dan KI 4. Prakteknya dalam kelas itu kita objeknya fokusnya ke KI 3 dan KI 4. KI 3 itu kognitif, KI 4 itu psikomotorik. Nah, gitu ya. KI 3 itu kognitif, KI 4 kita di situ. Nah, itu nanti contoh gini ya. Antum ambil KI 31. Saya menggunakan saya mengambil saya melaksanakan KD dari silabus pembelajaran bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah kelas 8 ya, pelajaran bahasa Arab kelas 8 semester 1 yaitu KD 3.1. Antum sampaikan itu ya di karena kita nanti biar paham bahwa ketika kita mengajar itu kita punya panduan ya, kita punya arahan yang menuntun kita ya, setiap pertemuan ada materi-materi yang harus kita sampaikan. Yaitu di sini memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata frase kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan as-sa'ah, as-sa'atu, as-sa'ah. Baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, gitu ya. Jadi antum jelaskan nanti. Habis itu KD-nya dibacakan, ya, sebagaimana kita telah membahas ketika di pembukaan pembelajaran harus menyampaikan KD-nya. Kemudian antum jelaskan. Menjelaskannya terserah antum. Medianya terserah, ya. Medianya terserah. Ya, ya, menjelaskannya terserah antum. Ya, di sini ada apa ini? KD ya, KD-nya kan di sini kan. Nah, kita ambil KD-nya, ya. Materi pelajarannya ini ada materi di sini. Nah, ini ada materinya nih. Ya, bisa mufrodat, hiwar, qiraah, kitabah tentang asy'ah, ya, kandungan pengenalan tarkib, ya. Apa ini? Istilah anisa'ah, istilah anisa'ah apa itu? Hamalatul apa ini? Ismiyah, hamalatul ismiyah. Oh, bukan ini jumlah, jumlah ismiyah. Oh, jumlah. Ya, jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah. Ini ada nahwunya ya, tarkib jumlah ismiyah. Nah, terserah antum mau bahas nahwunya nggak apa-apa ya. Nahwunya di sini adalah jumlah ismiyah. Ya. Ya terserah. Mau bahas ininya boleh. Materinya sudah ada, antum jelaskan terserah. Tapi yang penting antum jelaskan KD-nya ini. Nanti akan saya berikan KD-nya ke antum. Nah, setelah itu silakan direkam. Ya, saya sudah pernah beberapa kali mencoba merekam ya, murid saya, siswa saya. Kadang sampai 5-10 kali merekam tuh macam-macam ya. Kadang kurang gini, ya tidak apa-apa. Itu tambah semakin baik ya. Semakin kita sering merekam itu biasanya hasil akhirnya semakin baik, semakin berulang-ulang semakin baik ya, tidak masalah. Silakan dilakukan. Ya, gitu ya. Saya tutup share screen-nya gitu. Gitu ya mahasiswa ya. Ada yang mau bertanya terkait dengan tugas ini? Tadi sudah bertanya apakah audiensnya boleh sendirian, tidak apa-apa. Pakai teman boleh. Ada siswa di kelas boleh, ya. Silakan. Saya ingin nilai itu adalah banyak sebenarnya kalau dulu waktu offline banyak ya, penampilan ya, kemudian performa ya, tahu tampilan sama performa, kemudian ritme ya, kecepatan berbicara ya, kemudian cara memberikan pertanyaan, kemudian cara memberikan reinforcement ya ketika siswa menjawab benar, jawab salah, kemudian adalah apa itu penjelasan ya, penjelasan tuh kecepatannya saya lihat kadang itu. Saya tanya dulu, kamu jelaskan anak SD, SMP atau SMA, kemudian saya bisa mengevaluasi kecepatannya, apakah ini terlalu cepat ya, ataukah ini terlalu lambat. Kemudian cara menjelaskan ya, saya senang sekali kalau memoreksi cara menjelaskan karena kita harus merasakan apa yang dipikirkan oleh siswa kita.
Kalau saya di sini audiensnya adalah mahasiswa, ya saya kadang-kadang tidak begitu beban ya, karena mahasiswa antum sudah punya konsep belajar, ya sudah punya gaya belajar. Saya tidak beban karena antum misalkan tidak paham dengan penjelasan saya, antum bisa mencari dari tempat yang lain ya, sumbernya kan banyak, tidak hanya saya gitu. Tapi kalau kita di SMP, di SD itu guru itu penampilan guru itu menjadi eh, fokus utama ya. Jadi mereka lebih fokus, lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh ustadznya ya. SMA juga, SMA itu sebenarnya kalau saya dulu SMA sudah harus mulai setengah-setengah mandiri seperti mahasiswa. Tapi kalau sekarang kadang masih mengalami banyak beberapa kemunduran ya. Jadi kadang harus kita berikan penjelasan. Gitu ya. Gitu ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Bahkan dulu waktu offline itu kan juga saya minta membuat pertanyaan ya, membuat pertanyaan yang itu masuk ke kompetensi pedagogik ya tadi ya, menilai siswa. Jadi ketika dia bertanya itu saya juga melihat konten yang ditanyakan itu apa. Memang beda-beda. Kalau di offline ini, di online ini kita sangat terbatas sekali. Entah kalau misalkan punya waktu panjang gitu ya. Waktu panjang nanti HP-nya panas, baterainya habis. Kemudian datanya juga banyak terkuras, bingung kita nih jadinya. Ya silakan yang mau bertanya. Ya. Ustaz, untuk durasinya berapa Ustaz? Durasi kalau di satu kali pembelajaran itu pembukaan ya 3 menit lah, 3 menit. Penutupan ya 3-4 menit. Untuk isinya mungkin boleh sekitar 10 menit atau 10 atau 15 menit. Sampai isi 10 menit. Ya, jadi pendek aja. Ya 10 atau 15 menit. Pendek. Jadi dibagi 3 ya. Pembukaan, kemudian inti pembelajaran, kita menyampaikan pembelajaran. Semisal satu materi itu tersampaikan ya. Satu materi kecil ya, satu materi nggak usah materi global banyak. Kecil misalkan ya. Jadi misalkan ada jumlah ismiyah tentang as-sa'ah tuh. Nah, as-sa'ah itu kan memang jumlah ismiyah kebanyakan kan. Pilihannya kan tidak ada. Nah, itu jelaskan aja ya. Satu materi selesai, satu skup kecil selesai tidak masalah. Ya. Kalau hanya dalam waktu 10 menit atau nggak sampai 10, mungkin 7 menit selesai tidak masalah. Kalau 15 kepanjangan, nggak usah 15. Ya. Yang penting saya melihat cukup. Oh ini sudah cukup. Karena ketika satu siklus itu benar, pembahasannya udah bagus, penyampaian bagus, insya Allah yang lainnya juga bisa. Ya. Tinggal menambah panjang. Oh, ya, gampang. Kalau menambah waktu materi itu gampang. Tapi yang penting bagaimana menjelaskannya. Ya, kalau penjelasan udah bagus, udah benar, insya Allah itu udah benar. Udah nyampe ke saya, udah saya tangkap, antum udah paham, udah bisa. Cuman di sini kendalanya adalah kadang-kadang saya tuh ingin menampilkan ya kepada antum video itu agak susah, lemot ya. Di laptop saya tidak mampu waktu itu menampilkan. Kalau saya bisa menampilkan kan sambil mengevaluasi kelemahannya di mana. Nah, itu yang saya sekarang tidak bisa menyampaikan itu kelemahan saya. Ya, silakan yang mau bertanya. Afwan Ustaz, berarti isinya tuh dari KD yang kita tentukan itu ya Ustaz? Ya, nanti akan saya share KD-nya ya, boleh bahasa Arab, boleh fikih, boleh tarikh, boleh hadis, tidak masalah. Tapi saya belum nge-share ya. Saya nanti share beberapa aja. Yang penting antum sampaikan kelas berapa, ya silabus kelas berapa, SMP atau SD, kemudian KD berapa, itu yang pentingnya. Karena memang harus seperti itu ketika kita mengajar, jelas materi yang akan kita pelajari ya. Aturannya kan kemarin kan seperti itu. Di pembukaan pembelajaran kita harus menyampaikan ya, gitu ya. Ya, coba saya mau lihat ini apa. Sebentar.
Ya kita punya waktu sampai jam berapa ini? Ada banyak waktu. Antum nggak kuliah lagi toh? Ada kuliah lagi? Ada selain ada yang mungkin mau kuliah lagi atau kita bebas waktunya? Tidak ada, Ustaz. Nggak ada. Kalau kalau nggak ada coba siapa yang mau coba mau mempraktekkan? Nah, satu aja. Saya ingin lihat ya. Nanti dari situ nanti langsung saya evaluasi ya. Ya teman lain juga bisa lihat kan. Teman lain juga bisa menilai nanti. Jadi contoh juga bisa ya. Coba saya ingin lihat salah satu atau beberapa yang mau masuk ke kalau pembukaan dan inti pembelajaran pembukaan dan penutupan kan sudah. Belum ya, belum. Saya belum melihat ya. Belum ada tugas praktek ya. Pembukaan dulu coba, pembukaan dulu. Kemarin ada 5 atau 6 tahapan itu. Tuh, ya ucap salam. Kemudian apa kemarin melihat kesiapan dari siswanya. Ya. Itu bangkunya diluruskan, ya. Ada sampah, bukan sampah ya. Kalau di kelas itu mungkin ada kertas, ya. Tolong dipungut, ya, ditempatkan di belakang, ya. Ada tempat sampah, duduk yang rapi, ya. Kemudian persepsi, ya. Kaitkan dengan pembelajaran yang pertemuan sebelumnya. Tanyakan kondisi mereka, ya. Tanya teman yang belum datang atau yang sakit, ajak mereka untuk berdoa, ya, untuk mendoakan teman-teman yang nggak bisa datang karena sakit. Itu kan terus masuk ke KD-nya. Nah, kita sekarang bahas tentang KD 1, KD 3.1, KD 3.2, misalkan tentang ta'aruf. Nah, itu pembukaan. Ya. Yang paling gampang penutup. Ya. Penutup itu kita mengulang kembali secara global saja, menanyakan, kemudian kita menyimpulkan, ya, selesai menyimpulkan, sebelum kita akhiri kita boleh memberikan tugas kepada siswa kita. Bisa tugas baca, tugas bacanya bisa membaca pertemuan yang akan datang, biar mereka lebih siap. Atau tugas berikutnya yaitu PR. Ya, tugas dari fungsi dari PR, pekerjaan rumah, fungsinya murojaah, ya, murojaah. Menambah jam belajar mereka ketika di sekolah terbatas, maka dilanjutkan dengan dia belajar di rumah. Ya, untuk ada namanya itu menanamkan memori. Ketika di kelas itu kita mengajarkan pada mereka banyak pelajaran mereka terima ya, tidak hanya bahasa Arab ya, macam-macam mereka terima. Itu masuk ke memori jangka pendek ya, pada otak mereka, pada kesadaran mereka. Nah, ketika kita berikan mereka murojaah, kita akan mereka belajar di rumah, mengulang kembali, itu mereka berusaha untuk memasukkan ke memori jangka panjang. Jadi pelajaran yang telah dia terima itu dia coba untuk lebih lama mengingatnya. Makanya masuk ke memori jangka panjang. Ya, syukur-syukur akhirnya jadi kebiasaan ya, kemudian dipraktekkan. Nah, itu lebih awet lagi, lebih kuat lagi. Ya, makanya kalau di sekolah kan enggak bisa. Ya, enggak full, enggak bisa karena memang dibatasi oleh waktu ya. Semakin lama waktu sekolah, panjang waktu sekolah biayanya juga semakin berat ya, biaya untuk fasilitasnya ya, peralatan listriknya, kemudian untuk gurunya ya kan juga berat. Kemudian makannya mereka itu kan. Akhirnya kita dibatasi oleh keadaannya, oleh keterbatasan. Kalau di rumah dia lebih rileks, ya, lebih santai ya, dengan kebiasaan mereka masing-masing ketika mereka di rumah ya, tanpa apa ada gangguan atau sungkan atau malu dengan temannya di rumah kan lebih bebas dia karena memang tempat habitatnya ya, tempat kebiasaannya. Jadi mau belajar, mau menyiapkan materi ya, atau mau membaca buku dengan model pembelajaran apapun itu bebas. Ya, mereka masing-masing pasti punya ciri-ciri khusus, punya cara-cara belajar khusus ya ketika mereka di rumah itu tidak sama insya Allah. Satu dengan lain tidak sama. Ya, ya silakan. Ini ada Muhammad Taurik yang mau bertanya, silakan.
Ilman Fikra. Ya, apa mau apa mungkin mau tanya. Jadi gitu ya, buat memanfaatkan waktu libur biar kita dapat poin ya, ada tugas itu silakan dikerjakan. Nanti kalau misalkan ada yang sempat saya berikan komentar, alhamdulillah ya, nanti bisa ini apa kita saling berbagi ya. Belum tentu saya katakan ya, belum tentu saya yang sudah mengajar sejak tahun 2000 itu mengajarnya lebih bagus dari antum yang mungkin barusan dapat kuliah ya, belum tentu, kadang-kadang antum bagus. Itu tergantung dari personality ya, tergantung dari kepribadian ya, kemampuan dia berkomunikasi ya, kecakapan dia dalam mengembangkan komunikasi ya, mengenal lawan bicara, itu sangat sangat berkaitan, sangat menentukan sekali. Ya, gitu ya. Silakan yang mau bertanya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu? Pengelolaan kelas, itu sangat penting sekali. Ya, antum tolong dikembangkan ya. Kalau antum mengajar tolong dikembangkan. Itu kan supaya kalau kita mengajar itu kita tidak kesulitan. Kemudian tadi pagi sudah saya share tentang penilaian ya, menilai ya. Menilai konsepnya sudah saya sampaikan. Nah, ini tadi yang barusan kita pelajari adalah teknik pembuatan soal ya. Teknik pembuatan soal tadi sudah saya gambarkan. Ada uraian ya, ada soal bilang ganda itu ada menjodohkan, ada benar salah ya, ada ya dan tidak. Nah, itu eh, banyak variasi ya. Nanti bisa kita jumpai ya. Pada buku pegangan di kelas ya, buku pegangan di kelas itu banyak. Kemudian kaidahnya adalah kapan kita menggunakan soal uraian. Nah, itu ya. Kalau satu bab boleh menggunakan soal uraian. Kalau beberapa bab jangan ya. Kalau 2-3 bab itu soal uraian akan berat bagi mereka. Boleh, tapi pertanyaannya, konten pertanyaannya tidak betul dalam. Ya. Kalau di UNAS ada ya, di UNAS ada. Di UNAS itu karena memang tadi saya katakan tadi UNAS itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena yang menguji itu bukan guru yang mengajar, tetapi karena ini unsur politisnya lebih kuat ya, karena ada alasan-alasan politis misalkan untuk mengukur kemampuan siswa ya, tingkatan kemampuan siswa di tiap-tiap daerah ya, untuk mengukur berapa persen ketercapaian ya dari kurikulum yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Nah, kita dimunculkan ujian nasional. Jadi macam-macam ya, banyak. Kalau diperdebatkan bisa berhari-hari nggak selesai ya, antara yang pro, yang setuju dengan UNAS dan yang tidak setuju itu sama mereka memiliki alasan yang sama. Kemudian iya, saya punya ini sebenarnya satu materi belum saya sampaikan ya, yaitu kriteria ketuntasan minimal KKM ya. Misalnya saya berikan sampaikan secara ini aja, ini gampang kok ya, secara saya berikan filenya saja ya. KKM kriteria ketuntasan minimal tadi kan berkaitan dengan penilaian ya. Coba saya share screen aja, tadi screen aja mumpung masih ada waktu ya, berkaitan dengan penilaian. Nah, oh ini nih, nah ini saya KKM ya, yaitu kriteria ketuntasan minimal ya, berarti kan ya maksudnya saya dikit.
ya. Enaknya nih pakai ini. Pakai Excel aja, pakai Excel. Excel ya. KKM. KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Pakai huruf besar aja ya, biar enak. Dulu ada 4 kriteria, tapi sekarang tinggal 3 kriteria ya. Yaitu di sini adalah pertama itu adalah dulu itu esensial ya, ada esensial. Esensial itu artinya penting. Sekarang itu masuk ke ini. Ada namanya intake, daya dukung, Waalaikumsalam. Pak Fauzi masih ngajar. Ayo. Loh, kok ke saya? Ayo pulang dulu. Kamu belum dijemput ah? Ayo pulang, ayo. Ayo apa jatuh apa? Ayo. Ayo di luar dulu yuk. Pak Fauzi ngajar. Ayo keluar dulu. Ya, ayo. Yang aku ngajar ayo. Nggak ada. Ayo. Ya dukung, ada intake. Nah, ini tingkat kesulitan ya. Sudah 3 ini ya. Tingkat kesulitan, daya dukung dan intake. Coba saya ini ya. Nah, ini saya hapus. Clear content. KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Nah, ini ya. Nah, ini ada rata-ratanya ya. Saya belum buat. Jadi akhirnya jadi nilai KKM itu di sini. Nilai KKM itu di sini. Ini ya, masuk ya. Ini nggak pakai ini, paling nggak pakai. Nggak pakai ini, nggak pakai. Udah. Misalkan tingkat kesulitannya apa? Belajar apa? Misalkan mapelnya ya, mapelnya misalkan di sini mapelnya apa misalkan? Nahu, Ustaz. Nahwu, oke, Nahwu. Nggak apa-apa, saya senang. Oke, bentar, kasih atas dulu. Nah, ini yang di clear content Nahwu ya. Nahwu. Nahwu, tadi ada murid-murid masuk, wes. Murid-murid itu gak ada takutnya belas sama saya, heran saya. Ini ya, Nahwu. Ini sulit apa enggak? Ayo, Nahwu sulit apa enggak? Ayo.
Nahwu sulit apa enggak, mahasiswa? Sulit, Ustaz. Sulit betul. Sulit. Kalau sulit, maka jangan dituntut nilai tinggi. Ya. Maka kasih aja nilai 60. Kenapa? Dia untuk mendapat nilai 60 itu udah susah sekali. Susah sekali. Nah, makanya kasih nilai tinggi. Nah, kalau yang gampang misalkan apa? Hot ya. Hot gampang ya. Apa tulisannya gini ya? Ini tulisannya hot gini ya. Pakai apa? Pakai O. Pakai O, Ustaz. Pakai A ya, nggak apa ya? Pakai A. Pakai O ya. Oke. Oh, Nah, hot ya. Ini gampang masih susah? Gampang. Ya kan? Nah, bagi yang nggak bisa nulis, Ustaz. Loh, siapa sih nggak bisa nulis? Wah, ada yang nggak bisa nulis? Tulis rapi, Ustaz. Ya, masa nggak bisa nulis rapi? Yang putri biasa pinter ya. Kalau putra biasanya tulisannya susah. Tapi ini secara umum mudah apa susah? Hot ini nulis aja kok. susah, Ustaz. Susah. Masa hot Apalagi susah? orang yang tremor kayak saya, Ustaz. Saya Kenapa itu kok tremor. susah? Ustaz. Tremor, Ustaz. Anu, Jadi- mata, penglihatan. Tremor itu penyakit yang getar sendiri badannya, Ustaz. Kenapa itu? Nggak tahu, Ustaz. Dari kecil memang gitu. Tapi enggak apa-apa, enggak masalah kan? Antum fine-fine Ya. aja kan? Iya, Ustaz. Cuman kalau nulis tuh jarang pernah rapi, Ustaz. Pasti goyang terus. Ya, tapi badan. kan yang semacam itu kan antum kan prosentasenya kan kecil. Iya, Sebagian kan banyak, sebagian kan bisa gitu kan? Tidak juga, Ustaz. Susah ya berarti ya? Iya, Masa Ustaz. Nulis susah? bagus itu memang agak susah. Oke. Kalau gitu yang gampang apa? Yang gampang apa? Kalau gitu yang gampang. Yang gampang itu Sorof. Apa? bikin jumlah mufidah, Ustaz. Takbir. Tambah angel iku. Gampang ta? Jumlah mufidah itu apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nahwu itu. Dua-duanya gampang, Ustaz. Oh, ya tapi itu bagian dari nahwu. Itu sulit termasuk. Yang gampang ini misalkan ini apa? Sorof. Dzaraf, Sorof. huruf, harfun huruf. Sorof, Ustaz. Sorof. Oh, sorof. Iya, sorof. Oke, ini hafalan ini. Insya Allah ini insya Allah hafalan. Nah, gampang ini. Nah, insya Allah ya. Tapi bagi antum gampang, bagi saya susah ya. Karena saya orang matematik. Saya orang matematik itu ngapalkan tuh sesuatu yang luar biasa beratnya. Ya. Ya, bagi saya sorof itu susah. Kalah dengan anak SD, SMP udah hafal, saya enggak hafal-hafal itu. Ya, ini sorof ini anggap gampang yang. Kalau gampang maka ini buat 80. Karena semua orang pasti bisa mencapai 80, bahkan lebih. Ya, bahkan 90. Nah, jadi gunakan angka yang tinggi kalau tingkat kesulitannya mudah, rendah. Gunakan angka rendah kalau tingkat kesulitannya tinggi. Ini tingkat kesulitan tinggi ya. Ini sulit ya, saya tulis ya. Sulit ini saya anggap sulit ya. Saya anggap sulit. Nah, ini pakai rendah. Kenapa? Untuk mencapai 60 anak itu susah, maka jangan dituntut. Jadi ini kan masalah ini tuntutan nilai. Jadi kalau dituntut tinggi kasihan. Kalau ini seperti sorof ini tuntutan nilainya ditinggikan enggak apa, karena dia di sini termasuk mudah. Nah, gini kan mudah. Nah, kemudian kita masuk ke daya dukung. Daya dukung itu adalah pengajarnya. Pengajarnya nahwu itu lulusan matematika apa lulusan bahasa Arab kan gitu. Kalau pengajar nahwunya lulusan matematika, maka berarti daya dukungnya rendah karena nggak cocok. Ya, pengajar nahwu lulusan bahasa Inggris, nggak cocok. Maka di sini maka daya dukungnya rendah. Ya walaupun dia belajar bahasa Arab, ya lulusan bahasa Inggris walaupun saya belajar bahasa Arab, ya walaupun saya juga belajar bahasa Arab ya, saya senang belajar bahasa Arab walaupun mungkin sangat sulit bagi saya untuk mempelajarinya, ya tapi saya senang. Nah ketika saya ngajar nahwu, maka daya dukungnya rendah. Di antara daya dukung itu adalah perpustakaan. Perpustakaannya apa itu lengkap atau tidak? Ya, perpustakaannya lengkap atau tidak? Yang di dalam perpustakaan tadi ada buku-buku tentang nahwu. Ya, perpustakaan tadi ada buku nahwu. Atau mungkin dia punya lab bahasa. Kalau punya lab bahasa, maka di sini daya dukungnya tinggi. Kalau punya lab bahasa, daya dukungnya tinggi. Jadi daya dukungnya itu banyak. Bisa dari pengajarnya,
bisa jadi buku kondisi buku di perpustakaan, bisa jadi adanya lab bahasa, ya. Ayo, ya jadi masuk ke daya dukung. Anggap ini sini gurunya bagus ya, guru bahasa Arab ya. Gurunya betul guru bahasa Arab, maka dia harus diberi nilai 80. Ya. Jadi tergantung dari daya dukungnya. Kemudian intake itu adalah inputnya siswanya. Siswanya inputnya. Kalau inputnya siswanya memang pandai, maka dia diberi nilai 80. Kalau siswanya tidak pandai, maka nilainya tidak 80. Ya, mungkin cuma 60 atau 70 gitu. Nah, sehingga kemudian nanti KKM-nya adalah rata-rata dari ini. Ya, KKM-nya jadi rata-rata dari ini pakai ini ya. Kemarin kita sudah belajar ini statistik. Ya, pakai ini kan. Ya, rata-ratanya adalah dari ini ya, dari 3 nilai ini, ya kan? Dari 3 nilai ini rata-ratanya. Ya. Maka rata-ratanya adalah 73,3. Oh, berarti nahwu KKM-nya 73,3. Tadi antum bilang sorof. Oke. Sorofnya gampang. Gurunya guru bahasa Arab. Oh, 80 berarti. Kalau gurunya guru matematika yang ngajar sorof, ya jangan 80, ya 60 gitu ya. Kemudian indeknya. Anaknya cerdas, normal ya. Masih cepat menghafalnya, masih cepat. Anak SMP. Ya cepat. Ya ini kasih aja di sini 85 atau 90 enggak apa-apa. Boleh ya, boleh. Maka nanti jadinya KKM-nya adalah di sini KM-nya adalah ini. Nah, oh sudah otomatis ya. Otomatis di sini sudah muncul ini. Nah, berarti KKM-nya untuk pelajaran sorof lebih tinggi. Karena apa? Dimungkinkan siswanya lebih mampu mendapatkan nilai 81 ke atas. Sedangkan yang nahwu jangan dituntut tinggi-tinggi karena sulit. Nah, nanti mereka kalau dituntut tinggi tidak lulus-lulus. Nanti banyak yang jatuh. Banyak yang nilainya di bawah KKM, banyak yang ngulang. Nah, gitu kan. Nah, ini sekilas tentang penilaian tadi. Gitu ya, Mas ya. Paham ya? Paham ya? Coba kalau ini khot ini kira-kira gimana? Khot itu kira-kira. Khot itu kira-kira susah apa enggak? Sedang ya, sedang ya. Sedang aja, ya, sedang. Alat sedang itu berarti di sini anggap di sini 70 lah. 70. Gurunya guru bahasa Arab. Gurunya guru matematika, ya 80 ya 70 aja misalkan. Ini gurunya misalkan ini gurunya guru bahasa Arab ya misalkan ya, ini ya. Ini gurunya ustadznya guru bahasa Arab. Nah, ya. Nah, ini misalkan ini di sini gurunya misalkan guru bahasa Indonesia misalkan atau bahasa Inggris. Nah, gini kan. Maka jangan tinggi-tinggi. Gurunya bukan bidangnya kok. Nah, gitu ya. Kemudian kalau anaknya dia biasa-biasa ya 70. Kalau anaknya gampang ya enggak cerdas-cerdas, tidak ada masalah, ya normal. Ya, anggap 80 atau 85 atau 80 ya. Ya, jadi akhirnya kita dapatkan di sini rata-ratanya adalah 75. Ya, 75. Ini sekilas tentang apa? KKM ya. Jadi nanti pasti ditanya tentang KKM kalau sudah menilai ya ada. Nah, kalau di pemerintah di Surabaya itu ditentukan kadang-kadang. Kita tinggal ikuti dari pemerintah aja ya. Gitu ya. Oke, saya tutup share screen-nya biar kita bisa komunikasi. Ayo, coba anak-anak, kamu dilihat sama mahasiswa lu. Ayo, kamu gak malu tak? Oh, gak malu, gak malu, gak malu gawe. Ya, lagi rapat. Oh ya, ya silakan nanti dikerjakan tugasnya.
Ya, saya kira ini sudah cukup waktunya ya. Insya Allah kita banyak belajar. Saya senang sebenarnya kalau ada waktu banyak ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya. Tanya apa? Ya, cukup ya? Ya. Yo, kamu nggak tanya-tanya kok. Nah, Ustaz. Ya, wis. Semoga manfaat. Saya mohon maaf mungkin ada kekurangan kata salah kata yang saya sampaikan. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.